ada di studio? Iya, yang pasti senang sekali saya Tidak Zakaria bisa bersama Anda tentunya dalam acara penghuni terakhir pra ekstradisi Minggu. Tepuk tangan dulu dong yang sangat meriah. Bukan main pemirsa yang ada di rumah ya. Kalau saya saksikan yang ada di studio di sini ya, kita baru memasuki awal-awal penghuni terakhir 2. Namun supporternya banyak sekali di sini. Untuk yang sebelah kiri saya, mana supporternya untuk para calon penghuni? Sebelah kanan saya. Kiri. Kanan. Luar biasa pemirsa. Yang pasti hari ini atau malam ini adalah lanjutan dari pra ekstradisi yang kami lakukan kemarin. Di mana kemarin 20 calon penghuni terakhir 2 dipilih menjadi 20. Sekali lagi dari 25 calon penghuni terakhir 2 dipilih menjadi 20 calon penghuni terakhir 2. Kemudian pada malam ini dari 20 calon penghuni terakhir 2 yang tersisa nanti akan terpilih menjadi 15 dan merekalah yang akan memasuki rumah petir 2. Dan tentunya mereka harus menjalani hari-hari mereka selama 100 hari tanpa komunikasi dengan dunia luar, terisolir. Dan juga pemirsa kami nantikan partisipasi Anda dengan SMS mendukung calon para penghuni untuk memilih penghuni favorit dengan SMS ke 9669 atau ke premium call di 0809-101-0809. Dan untuk Anda yang beruntung akan ada 10 juta untuk 10 orang pemenang. Jadi silakan SMS maupun telepon ke premium call. Sementara bagi pemenang atau sang penghuni terakhir 2 nantinya akan mendapatkan rumah senilai 1/4 miliar dari Bogor Nirwana Residence. Dan pemirsa, ini dia hadiah bagi sang penghuni terakhir 2. Dari kawasan Bogor, Jawa Barat, berlokasi di tengah kota berhawa sejuk dan nyaman, lengkap dengan sarana dan prasarana bagi kebutuhan. Bogor Nirwana Residence mempersembahkan sebuah rumah bagi penghuni yang berhasil di rumah hunian. Rumah yang berarsitektur modern di daerah berbukit ini memiliki fasilitas lengkap layaknya di kota besar. Dengan lahan seluas kurang lebih 600 meter persegi, rumah 2 lantai ini memiliki berbagai ruangan, seperti 3 kamar tidur yang nyaman, sebuah ruang keluarga yang asri, serta ruang tamu yang siap menyambut kedatangan sang penghuni terakhir. Rumah ini dipersembahkan hanya bagi sang penghuni terakhir. Itu dia pemirsa hadiah bagi sang penghuni terakhir 2 ya. Sementara di studio sini ya hadir teman-teman kita dari Petir 1. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari Petir 1. Dan juga hadir di antara kita 5 orang yang sudah terekstradisi yaitu calon penghuni terakhir 2. Tidak apa-apa. Yang pasti ya untuk 20 calon penghuni yang masih bertahan maupun 5 yang terekstradisi itu melalui tahapan seleksi yang sangat ketat sekali karena mereka berhasil menyingkirkan saingan kurang lebih ya 20.000 peserta dari 7 kota. Iya pemirsa di awal sudah kami undang Anda untuk SMS maupun telepon ke premium call untuk mendukung penghuni favorit Anda dan saat ini ada hasilnya untuk sementara 3 teratas yaitu untuk Diana 11,54%. Ini adalah gabungan dari SMS dan juga premium call. Sementara untuk Sita 12,54%. Oke. Sementara yang tertinggi adalah semua sepertinya beda tipis yaitu Puput 12,55%. Dan sekali lagi hasil ini masih bisa terus berubah tergantung dari SMS Anda di 9669 maupun premium call di 0809 101 0809. Pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan terus penghuni terakhir pra ekstradisi Minggu. Masih saksikan terus penghuni terakhir pra ekstradisi Minggu. Tepuk tangan dulu yang ada di studio.
Saya yakin Anda yang di rumah maupun yang di studio sudah tidak sabar ya untuk menyaksikan 20 calon penghuni terakhir. Baiklah, langsung saja. Inilah ke-20 calon penghuni terakhir 2. Dan penghuni yang pertama adalah calon penghuni asal Semarang. Pemirsa, langsung saja kita sambut calon penghuni asal Bandung. Berikutnya pemirsa adalah calon penghuni asal Surabaya. Dan langsung saja kita sambut pemirsa calon penghuni asal Jakarta. Calon penghuni asal Makassar. Yang terakhir pemirsa, langsung saja kita panggilkan calon penghuni asal Medan. Pemirsa, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk ke-20 calon penghuni terakhir 2 dari 7 kota. Karena kemarin dari 25 calon penghuni terakhir dipilih menjadi 20, mereka ini adalah yang masih bertahan terus pada malam hari ini. Dan malam hari ini akan dipilih kembali menjadi 15 calon penghuni ya, yang memasuki rumah petir. Dan pemirsa jangan lupa untuk SMS ke 9669 maupun premium call di 08 09101 0809. Dan data untuk sementara yang menempati 3 teratas adalah siap-siap. Karena terjadi perubahan di sini ya untuk posisi 3 teratas berdasarkan gabungan antara SMS dan premium call adalah Diana 11,47%. Sementara posisi berikutnya beda tipis dengan posisi yang paling banyak ya mendapat persentase dari Anda pemirsa, yaitu Puput 12,48%.
Dan pemirsa yang paling tinggi meraih suara dari Anda baik dari SMS maupun dari premium call adalah siapa? Sita, betul sekali, 12,55%. Sekali, beda tipis sekali ya dengan Puput di posisi kedua. Sekali lagi pemirsa, jangan lupa untuk SMS sebanyak-banyaknya maupun telepon ke premium call. Jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadirkan Rosa. Tetap di penghuni terakhir Pra Ekspedisi Minggu. Yang udah hafal lagunya boleh ikut nyanyi ya. Dahulu kau mencintaiku, dahulu kau menginginkanku, meskipun tak pernah ada jawabku, tak berniat kau tinggalkan aku. Sekarang kau pergi menjauh, sekarang kau tinggalkan aku. Di saat ku mulai mengharapkanmu, dan ku mohon maafkan aku. Aku menyesal telah membuatmu menangis, dan biarkan memilih yang lain. Tapi jangan pernah kau dustai takdirmu, pasti itu terbaik untukmu. Janganlah lagi kau mengingatku kembali. Aku bukanlah untukmu, meski ku memohon dan meminta hatimu. Jangan pernah tinggalkan dirinya untuk diriku. Buat juara-juara yang di sini kayaknya paling pas. Sekarang kau pergi menjauh, dan sekarang kau tinggalkan aku. Di saat ku mulai mengharapkanmu, dan ku mohon maafkan aku. Aku menyesal telah membuatmu menangis, dan biarkan memilih yang lain. Tapi jangan pernah kau dustai takdirmu, pasti itu terbaik untukmu. Janganlah lagi kau mengingatku kembali. Aku bukanlah untukmu, meski ku memohon dan meminta hatimu. Jangan pernah tinggalkan dirinya. Meski ku memohon dan meminta hatimu, jangan pernah tinggalkan dirinya untuk diriku. Terima kasih. Iya pemirsa, tepuk tangan untuk Rosa. Ya, terima kasih selama ini Anda selalu mendukung penghuni terakhir, dan dari kemarin sampai dengan sekarang saya lihat dukungannya tidak memudar, malah semakin meningkat. Tepuk tangan untuk Anda semua pendukung calon penghuni terakhir 2.
Pemirsa, sempat ada yang bertanya buat apa memilih penghuni favorit, sementara untuk orang-orang atau para penghuni yang nanti akan masuk ke rumah petir adalah orang-orang yang dinilai oleh Dewan Juri. Kepentingan adalah kalau Anda SMS atau telepon di premium call, jadi satu orang tersebut yang mendapatkan presentasi paling banyak dari Anda, itu otomatis langsung akan masuk ke rumah petir. Sementara 14 lainnya dinilai atau dipilih oleh Dewan Juri. Untuk itu banyak-banyaklah SMS di 9669 maupun telepon di 0809 101 0809. Dan seperti biasa di ekstradisi, kami tetap akan menghadirkan Dewan Juri. Malam ini, Dewan Jurinya adalah Mas Helmi Yahya. Thank you. Malam. Pak Sartono Mukadis. Dan Mbak Monica Desideria. Malam. Tepuk tangan sekali lagi untuk para Dewan Juri ya, yang meriah. Selamat malam Dewan Juri. Malam, Tina. Selamat malam dan selama masa training camp 3 hari itu Dewan Juri sudah menilai. Ya. Nah untuk malam ini tersisa 20 calon penghuni. Nah masihkah ada mereka kesempatan untuk mungkin diberi nilai atau Dewan Juri memberikan penilaian pada malam ini? Oh ya, kita terus akan melakukan penilaian walaupun secara garis besar kita udah dapat, tetapi tidak tertutup kemungkinan yang tampilnya sangat mengesankan atau tampil sangat tidak mengesankan akan berubah-berubah posisi. Begitu Pak Sartono ya. Jadi untuk 20 calon penghuni masih ada kesempatan Anda untuk meraih hati Dewan Juri ya. Tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih Dewan Juri dan pemirsa. Saat ini saya akan bacakan posisi sementara untuk yang menempati 3 teratas berdasarkan SMS Anda di 9669 maupun lewat premium call di 0809 101 0809. Ternyata terjadi lagi perubahan posisi. Untuk presentasi yang saya akan bacakan ini adalah gabungan antara SMS dan premium call. Di posisi ketiga adalah Diana 11,42%. Sementara posisi kedua dan posisi pertama itu posisinya saling berkejar-kejaran. Posisi kedua adalah yang mendapatkan presentasi 12,47% adalah Sita. Terjadi lagi perubahan di sini yang luar biasa ya dalam hitungan menit. Dan yang paling atas adalah Puput dengan 12,65%. Jadi pemirsa sekali lagi SMS lah sebanyak-banyaknya di 9669 maupun telepon di premium call 0809 101 0809. Dan setelah ini satu persatu 20 calon penghuni terakhir 2 ini akan dihadapkan ke Dewan Juri. Kalau Anda mau saksikan terus penghuni terakhir pra ekstradisi Minggu. Pemirsa, Anda masih saksikan penghuni terakhir pra ekstradisi Minggu bersama saya Tidak Zakaria. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk Anda yang ada di studio. Semakin lama semakin meriah yang hadir di studio. Sekali lagi terima kasih sekali atas dukungan Anda selama ini. Dan pemirsa, kalau tadi saya menyebutkan SMS maupun premium call nomornya terlalu cepat, saya ulang sekali lagi. Untuk SMS mendukung penghuni favorit Anda di 9669. Sementara untuk di premium call nomornya adalah 0809 101 0809. Ya baiklah, sekarang waktunya saya untuk memanggilkan satu persatu para calon penghuni terakhir untuk diinterview atau ditanya jawab oleh para Dewan Juri. Yang pertama adalah calon penghuni asal Semarang. Kita sambut Bule. Selamat malam Dewan Juri, Mas. Malam Bule. Selamat malam. Grogi. Sedikit. Di interview kalau tidak salah Anda yang mengaku tidak terlalu akur dengan Bapak ya? Ya benar. Kenapa? Pertama di dalam rumah itu, di rumah saya mendapatkan banyak tekanan, kurang kebebasan,
Di sisi lain dari segi ekonomi saya harus mencukupi kebutuhan saya sendiri. Banyak aturan dilakukan oleh bapakmu. Banyak aturan. Ini sangat banyak aturan. Terus terang, oke. Iya. Terus terang ini yang kontradiktif bagi kita, yang Anda harus bertanggungjawabkan. Karena di rumah petir aturannya saya yakinkan lebih banyak daripada aturan bapakmu barangkali. Apakah ini bukan suatu hal yang tidak konsisten? Bukannya tidak konsisten, tapi di sini saya berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada para pemirsa. Saya berusaha memberikan apa yang saya miliki. Meskipun saya harus mentaati peraturan yang ada, saya harus tetap memberikan yang terbaik buat pemirsa. Artinya Anda bisa dong dalam hidup dalam sebuah aturan. Kenapa di rumah saya nggak bisa? Karena saya tidak pernah mendapatkan apapun dari orang tua saya, tapi dari pemirsa saya mendapatkan yang lebih dari apa yang diberikan oleh papa saya. Oke. Bule, seberapa jahil sih kamu? Atau kamu mau menggunakan jahil kamu itu nanti di rumah? Biasanya tangan terasa gatal kalau nggak jahilin. Dari kecil saya terkenal sangat jahil. Dari SD saya sempat orang tua saya dipanggil gara-gara saya pernah ciumin cewek satu sekolahan. SD lo ya? Ya, SD. SMP saya pernah dipanggil oleh kepala sekolah gara-gara mainin, maaf, tali BH perempuan. Jadi waktu itu lagi baru-barunya ya cewek-cewek pakai bra. Jadi saya kerjain. Kenakalan kamu terus meningkat. SMA apa yang kamu lakukan terhadap wanita? SMA saya pendiam. Oh. Tapi kuliah lebih parah. Juga main tali BH juga? Enggak. Kuliah? Tapi biasanya saya godain cewek-cewek kampus saya dan kampus sebelah. Nanti dalam rumah petir mau cium catur? Waduh. Kalau dia mau boleh mungkin. Oke, baik. Dewan juri ada lagi? Ada lagi pertanyaan Dewan juri? Cukup. Namun satu pertanyaan untuk catur, silakan catur berdiri. Catur di dalam tabung berdiri. Apakah Anda mau dicium atau tidak oleh bule? Sepertinya mau ya, tidak terlalu terdengar dari sini. Tepuk tangan untuk bule dari Terima kasih. Semarang. Bule, salam buat Pak Le. Iya. Untuk calon penghuni lain ya, kami akan panggilkan. Masih dari Semarang. Oke, kita lihat catur dicium oleh bule. Oke. Nggak menunggu lama lagi ya, bule. Berikutnya dari Semarang. Ini dia Puput. Silakan Puput. Puput ini beberapa kali mendapatkan presentasi yang cukup tinggi ya dari Anda pemirsa. Selamat malam semuanya, selamat malam Dewan Juri. Selamat malam semua yang ada di studio. Put, kamu dapat SMS yang tertinggi. Terima kasih. Tapi kami nggak terlalu teryakin dengan Anda dan kami tidak terpengaruh oleh SMS. Oke. Apa yang Anda usahakan untuk meyakinkan kami? Sebenarnya saya juga bingung karena saya tidak membuat yang namanya tim sukses. Saya sangat-sangat berterima kasih sekali. Tapi satu hal yang saya bisa yakinkan kepada Anda semua bahwa saya mempunyai multi talent di sini. Saya bisa bernyanyi, saya bisa berakting dan banyak lagi. Saya dengar kamu bisa melihat ke depan juga ya? Cenayang? Saya rasa itu bukan cenayang, tapi saya rasa itu adalah talenta yang diberikan Tuhan kepada saya. Apa indera keenam? Orang menyebutnya seperti itu, tapi yang membuat saya kadang-kadang merasa tidak nyaman dan merasa tidak safe dengan apa yang saya punya. Kamu kan psikologi kan? Saya manajemen. Oh, bukan psikologi. Bukan. Apa Oke. bedanya cenayang yang kamu rasakan itu dengan schizophrenia? Saya diberikan kelebihan bukan untuk seenaknya. Maksud saya dalam artian banyak orang yang mau mengetes saya dengan mengatakan besok bagaimana, besok apa, besok begini dan besok begitu. Tapi saya tidak akan pernah peduli itu karena saya di sini diberikan talenta oleh Tuhan untuk membantu orang yang membutuhkan saya. Oke. Puput, kamu lihat ke depan, Put. Apa kamu yakin menjadi sang penghuni terakhir di dalam pandanganmu? Saya tidak pernah diberikan talenta untuk melihat diri saya sendiri. Saya tekankan sekali lagi bahwa saya tidak suka apabila Anda bertanya kepada saya siapa yang terekstradisi malam hari ini.
Tapi itu semua akan berjalan sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Oke, sebentar. Tidak suka atau tidak tahu? Anda tidak suka untuk ditanya tentang siapa yang terseksi atau Anda tidak bisa melihat? Saya tidak suka dan tidak tahu. Baik, waktu untuk Puput sudah habis. Dewan juri, tepuk tangan untuk Puput dari Semarang. Ya, berikutnya kami akan panggilkan masih calon penghuni asal Semarang. Kali ini kita panggilkan Sita. Dan Sita ini pun berdasarkan SMS maupun premium call ini menempati posisi 3 teratas, termasuk juga Puput. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam para penonton juga para dewan juri. Oke, malam Sita. Sita merasa hidup yang Sita alami saat ini, yang jalan itu sudah sesuai gambaran gak sih? Kok kelihatannya kamu mendapatkan sesuatu yang agak kontradiktif dalam kehidupan berkeluarga? Jujur aja, mungkin saya tidak mengira sama sekali, tetapi saya akan menjalaninya sebaik mungkin. Serapuh apa kamu? Karena kita dengar bahwa kamu itu rapuh. Nah, kamu harus menghadapi hal ini dan kamu akan lebih menghadapi yang lebih mengerikan lagi di dalam rumah nanti. Mungkin maksud rapuh itu bukan rapuh secara prinsip, karena saya mempunyai keyakinan bahwa bila saya menginginkan sesuatu, hari itu juga harus terjadi. Saya mempunyai keinginan yang sangat keras, dan bila keinginan itu harus tercapai apapun yang terjadi. Jadi hari itu juga harus terjadi. Ya, kalau saya menginginkan sesuatu, hari itu juga harus terjadi juga. Nanti di dalam rumah semuanya berkeinginan sama dengan kamu. Bagaimana kamu menghadapi ini? Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya akan fight terus sampai saya bisa mendapatkan semua yang saya inginkan. Sita, Anda psikolog kan? Saya bukan psikolog, saya sarjana psikologi. Oke, Pak Sartono bagiannya. Anda yang maksudkan dengan fight apa dalam pengertian psikologi? Maksudnya fight, saya siap secara mental, siap secara fisik, dan saya mampu melakukan semua. Sayang sekali, itu tidak definitif. Saya mau yang dimaksudkan dengan orang yang fight itu dalam arti mempunyai motivasi tinggi, mampu bersaing dengan peserta yang lain. Apa bedanya dengan ambisius dengan motivasi tinggi? Beda. Kalau ambisius, orang yang ambisius. Anda ambisius? Tidak begitu. Saya bermotivasi tinggi, tapi saya tidak begitu berambisius sama sekali. Oke. Ya. Sita, lupakan tentang apa penghuni populer, ya. Kalau hitung-hitungan kita di antara Semarang harus ada yang keluar satu nih, ekstra satu. Menurut Anda siapa? Kalau Anda disilakan untuk memilih. Saya nggak bisa. Harus. Mungkin bule. Bule. Kenapa bule? Kenapa bule? Karena suka mencium? mungkin juga. Kamu tidak suka dicium? Saya nggak suka dijailin. Saya nggak suka dijailin. Kalau dicium bukan dalam rangka jahil, oke. Ya tidak pasti, tidak berarti seperti itu juga istilahnya. Dewan juri, waktu untuk Sita sudah habis. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk Sita dari Semarang. Hiduplah wanita. Setelah Anda melihat calon penghuni terakhir 2 dari Semarang, mungkin Anda bisa lihat-lihat, kemudian bisa Anda SMS atau bisa juga lewat telepon ya, premium call untuk memilih mereka sebagai penghuni favorit. Dari calon penghuni favorit, dari calon penghuni terakhir 2, yaitu yang berasal dari Semarang, kita bergerak menuju Denpasar. Inilah Gobin. Good morning everybody. Selamat pagi juri. Pagi waktu India apa? Selalu pagi buat saya. Dia selalu pagi. Yes. Oke, Gobin. Ya. Bolehkah saya menyebut Anda Gobin sang penyihir? Boleh. Ada trik lagi yang Anda ingin mainkan? Kalau dikasih kesempatan sih boleh aja. Oke, beri shot one. Anda bisa. Boleh, silakan. Anda ingin menunjukkan sesuatu dari sana? Ya. Tadi saya udah nunjukkan sih sebenarnya. Oke. Apakah mau lagi atau? Boleh, silakan. Boleh. Silakan. Oke. Tadi sudah hilang. Anda udah lihat tisunya kemana? Kantong? Bukan, salah. Yang benar tisunya ada di tangan saya, tapi tidak kelihatan. Bentar. Nah.
sekarang coba. Hilang lagi. Gobin, oke. Iya. Saya berharap kamu jadi Romi Rafael sebenarnya ya. Bin, saya cuman bingung karena Anda vegetarian. Yes. Dan di kita terus terang di menit terakhir kita akan mendapatkan jatah makanan dan terus terang bukan dikhususkan untuk orang vegetarian. Apakah Anda merasa bahwa akan Anda mengalami kesulitan? No, itu suatu tantangan buat saya. Sewaktu di tempat-tempat konflik, di tempat-tempat korban, di melayani waktu korban bom Bali dan sebagainya, di rumah sakit di mana hampir tidak ada makanan vegetarian di situ. Namun saya bekerja 24 jam tanpa harus mengkonsumsi makanan karena udah terbiasa dari kecil untuk berpuasa. Oke, Gobin, saya sambung. Masih berhubungan dengan korban bom Bali. Apa makna hidup yang kamu maksudkan ketika kamu melihat korban-korban bom Bali itu? Well, semua orang, kebanyakan orang dari para sukarelawan memikir bahwa kita memberi sesuatu kepada mereka. Tapi tidak, ternyata kita mendapatkan banyak hal dari mereka. Kita tidak memberi, kita mendapatkan. Kita mendapatkan keteguhan dari mereka. Hebatnya mereka mereka bisa bertahan di kondisi yang begitu parah. Kita dapat belajar banyak dari mereka. Mereka adalah guru-guru saya. Anda melakukan healing di daerah mana saja sih, Bin? Kenapa? Anda melakukan healing penyembuhan untuk korban-korban trauma bom di mana saja? Ya, selain di Bali, kita juga pernah di Ambon. Kemudian di Kuningan, waktu korban bom Kuningan kemarin kita juga ngadain trauma healing. Kemudian di Jakarta sendiri ada beberapa tempat. Kemudian bukan korban itu juga, tapi mereka yang terkena ODA, orang dengan HIV/AIDS juga, mereka yang terkena dengan narkoba. Ya. Oke, cukup. Anda ada sedikit SMS yang saya terima dari Bali. Ya. Anda ini cuma numpang di Bali. Gimana kami mempertanggungjawabkan bahwa Anda mewakili Bali? Apa dari Anda yang terwakili dari Bali? Well, semangat hidup saya di Bali. Cita-cita saya di Bali dan masa depan saya adalah di Bali. Baik, terima kasih waktu untuk Gobin sudah selesai. Supporternya Gobin mana? Sebagai informasi bahwa saat kami lakukan audisi di pasar ya, sempat saya ada di sana dan saya sempat dikerjain ya oleh Magicka Gobin. Langsung saja kita panggil untuk calon penghuni terakhir lainnya ya, yaitu masih dari Denpasar. Ini dia Pak Putu. Selamat malam Dewan Juri, selamat malam para penonton yang ada di studio, selamat malam Semeton Bali yang ada di mana Anda. Ini Putu, pejuang kejujuran dari Bali. Bagus. Ya. Tapi kami ini sekali lagi sudah ditanyakan kemarin. Iya. Ya. Anda menghadapi konflik yang besar sekali. Iya. Konflik istri, konflik pekerjaan, konflik hari depan Anda. Iya. Ya. Apakah Anda mau kami membantu menyelesaikan konflik? Saya sebelum bertempur, sebelum saya berusaha sendiri, saya tidak mau dibantu oleh siapapun juga. Saya akan menggunakan motivasi saya, kekuatan saya, apapun resikonya, apapun yang akan terjadi. Saya akan berusaha dulu, sebelum saya menyerah, sebelum saya kalah, saya akan tidak minta bantuan kepada siapapun juga. Kenapa Putu punya bayang itu? Apakah karena latar belakang militer dari ayah, disiplin gitu? Iya, kebetulan ayah saya adalah seorang angkatan darat, sekarang udah pensiun. Saya dari kecil dididik sangat disiplin sekali, penuh dengan didikan yang kayak militer itu. Tapi saya sangat suka dengan didikan itu, membuat saya disiplin dalam hidup saya, membuat saya kuat dalam segala suatu hal. Oke, Putu, itu disiplin untuk Anda sendiri. Kalau nanti Anda masuk dalam rumah itu, tidak semuanya rekan-rekan Anda itu disiplin. Yeah. Bagaimana disiplin Anda? Apakah mau diterapkan kepada mereka atau bagaimana? Ya, pertama saya akan coba menerapkan kedisiplinan itu pada teman-teman yang ada di rumah petir yang 15 nanti. Saya akan berikan bagaimana saya sebagai warga negara yang baik, bagaimana kita bersikap pada teman, bagaimana kita berbuat di sana dengan kedisiplinan. Karena segala sesuatunya kalau kita tidak kerjakan secara disiplin, hasilnya akan tidak bagus. Apa Anda mempunyai sikap yang sama pada saat ini di rumah, di tempat kerja? Iya. Dan bagaimana respon orang? Responnya mereka sangat welcome sama saya dengan kedisiplinan saya, dengan keteguhan hati saya.
Anda yakin bisa menerapkan itu di rumah penghuni terakhir? Saya akan coba. Sebelum saya mencoba, saya tidak akan mengatakan tidak. Saya harus mencoba. Betul. Sebenarnya tadi Pak Sartono ingin menawarkan sesuatu, ya. Anda Anda sudah masuk 20 besar sekarang, tapi ada selalu kemungkinan untuk kita menawarkan barangkali pertimbangan banyak orang bahwa Anda lebih baik tidak melanjutkan ke 15 besar. Tidak, saya tetap akan melanjutkan ke 15 besar. Apapun risikonya. Sekali layar terkembang ya, pantang saya mendepiki lautan sebelum pulau idaman saya dapatkan. Waktu untuk Pak Putu sudah habis. Tepuk tangan untuk Pak Putu dari Denpasar. Iya, pemirsa, sebelum kami hadirkan calon penghuni terakhir lainnya ya di hadapan Dewan Juri, saya akan bacakan kembali untuk posisi sementara 3 teratas berdasarkan SMS Anda maupun premium call. Sekali lagi SMS di 9669, sementara untuk premium call adalah 0809 101 0809. Posisi 3 teratas saat ini adalah dengan 11,36% adalah Diana. Kemudian posisi selanjutnya adalah 12,34% adalah Sita. Dan yang paling tinggi adalah Puput dengan 12,76%. Pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan terus penghuni terakhir pra ekstradisi minggu. Dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, beberapa saat lalu Anda sudah saksikan 5 calon penghuni terakhir 2 di hadapan Dewan Juri ditanya oleh Dewan Juri. Masih ada 15 calon penghuni terakhir 2 lainnya akan ditanya oleh Dewan Juri. Dan pemirsa masih punya kesempatan ya untuk SMS maupun telepon ke premium call 0809 101 0809 untuk memilih penghuni favorit. Dan langsung saja kita panggilkan untuk kali ini adalah calon penghuni asal dari Bandung. Kita sambut Pak Ade. Assalamualaikum. Assalamualaikum para pemirsa dan penonton di studio, juga Dewan Juri yang terhormat. 3.000 orang guru yang sedang depresi di Aceh, tetap bersemangat. Semoga tetap bisa mengajar. Assalamualaikum, tetap bersemangat. Waalaikumsalam. Iya, baik. Selamat malam, assalamualaikum Selamat Pak malam. Ade. Selamat malam Mbak Menika, Mas Helmiah dan Pak Sartono Kadis. Oke, ini menyambung tadi soal guru-guruan ini ya. Sekarang Kang Ade ini juga bergerak di dunia ini ya. Betul. Nah, kita taunya satu tuh, kalau guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Sementara dalam pengakuan yang memang sudah sangat terbuka, Kang Ade, tujuan awalnya atau untuk mendapatkan rumah 1/4 miliar ini rasa-rasanya kok agak jauh dari tanda jasa ya, antara materi dan ini gimana tuh Kang Ade? Kalau boleh saya berpesan, kadang ku rasa lelah terhadap siswa semua, ingin ku teriakan, guru juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan kau samakan papan tulis. Terima kasih. Ya. Pantas kalau kamu pernah menang kontes mirip Hari de Freitas ya. Terima kasih Mas Emil ya. Kang Ade. Iya Mas Emil. Pertanyaan sama saya lontarkan seperti kepada Putu tadi. Betul. Anda meninggalkan sebuah pekerjaan. Iya. Saya tahu Anda punya beban harus melunasi hutang ibu Anda. Betul Mas. Anda masih punya kemungkinan untuk mengundurkan diri, untuk tidak, balik ke Bandung dan tidak masuk ke 15 besar. Terlalu besar pengorbanan, bukan gitu Pak Sartono? Kami bisa membantu. Oke, kalau saya boleh melirik lagu lagi. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta.
dan mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Oke. Selamat malam untuk siswa SMP Asal Bandung. Pak Ade yang berdiri di sini. Anda ini guru atau penyanyi sih sebenarnya? Pak Sartono masih ada yang bertanya, silakan. Ya, memang harus dirubah cara mengajar dan belajar di sekolah. Harus menghibur. Giliran saya nanya. Silakan Pak Sartono. Aku tak berani nanya. Ya. Sudah cukup Kalau juri? boleh Pak, saya persembahkan untuk guru-guru Aceh. Saya akan menyanyikan lagu namanya berjudul Dododa Idi. Allah hado doda idi boh gadong bie boh kaye ute riesinya hanape mabri abgon keji kurang dunia ke. Oke, tepuk tangan untuk Pak Ade. Terima kasih. Dari Bandung, terima kasih. Pemirsa, kalau di Petir 1 kita punya Pak Asep. Kali ini di Petir 2 ya, calonnya adalah masih dari Bandung, ada Pak Ade ya, beda-beda tipis lah ya penampilannya. Dan pemirsa, kita panggilkan kembali calon penghuni asal Bandung. Kita sambut Meli. Selamat malam. Selamat malam. I love you too yang di sana. Sudah banyak yang menyampaikan I love you, Meli. Ah udah itu. I love you too. Meli, berdasarkan pengalaman hidup Meli, kami ingin tahu bagaimana pendapat Meli tentang poligami. Sebenarnya saya sangat kurang setuju dengan poligami. Tapi kalau misalnya itu berdasarkan ketetapan hati dan mereka punya kelebihan materi, saya rasa tidak apa-apa. Tapi saya kurang setuju atas poligami. Kurang setuju. Kurangnya, kalau misalnya materi cukup, nggak apa-apa. Kalau itu menimpa Meli. Saya tetap kurang setuju. Apabila suami saya nanti poligami, saya kurang setuju. Kurang setuju seperti apa? Kenapa? Kurang setuju seperti apa? Karena saya rasa Enggak seperti apa kalau misalnya suami Anda berpoligami terhadap Anda? Saya langsung memutuskan bercerai mungkin. Kamu kembar ya? Iya. Kembar? Iya, saya kembar. Ada di sini nggak? Ada di sini? Kemarin ada di sini, tapi sekarang lagi di jalan katanya. Kenapa? Oh. Ada ya? Ada di belakang, lagi ke sini. Silakan masuk Iya, untuk kembaran dari Meli. Mela ya namanya ya? Namanya Mela. Mana Mela, Mela? mana Mela? Silakan agak bergerak menuju ke depan. Mana dia Mela? Kita akan bandingkan apakah benar-benar mirip atau tidak. Mana dia Mela? Ya. Atau silakan ke Mana podium, it's okay. Silakan. Nah, itu Mela. halo. Silakan maju Mela, maju Maju terus. ke podium. Maju terus. Sini. Maju terus. Agar terlihat dari kamera. Iya. Anda sudah lihat Meli seperti Dikasih apa? jalan Pak, Apakah dikasih mirip? jalan Bapak kasih jalan Pak. Silakan Mela untuk maju ke depan. Iya. Ya, Sini. kesana coba. Sini. Sini bergerak menuju Meli. Tepuk tangan untuk Mela, kembaran dari Meli. Ya, ini Oh, kembaran mirip. saya namanya Mela. Meli, apa Mela merupakan motivator kamu yang terbesar juga untuk mendapatkan pemain? Iya, justru dia yang selalu memotivasi, dia yang selalu mendorong saya untuk bisa sampai di sini pun dia yang selalu memotivasi. Apa kamu punya rencana untuk tukeran nanti 100 hari? Kayaknya enggak ya. Enggak apa-apa tuh Anda akan berpisah dengan belahan hati Anda, your soulmate dalam 100 hari mungkin? Ya sebenarnya sedih banget karena biasanya apa-apa kita lakuin bersama ya, mulai dari jalan-jalan, shopping sampai kuliah pun kita sama-sama. Tapi hari ini sudah 5 hari kita berpisah, tapi nggak apa-apa karena dia selalu memotivasi saya.
Meli, kalau cowok ini sama nggak, satu selera nggak kalian? Kalau cowok satu selera nggak? Kayaknya nggak, beda tipe. Dewan juri, waktu untuk Meli sudah Oke, habis. cukup. Tepuk tangan untuk terima kasih. Meli dari Bandung. Yang kali ini didampingi oleh kembarannya Mela. Iya, kita lihat kebersamaannya Mela dan Meli. Berat sepertinya ya untuk berpisah dengan kembaran. Dan pemirsa, langsung saja kita sambut calon penghuni masih dari Bandung. Ini dia Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang berada di studio, dan selamat malam pula buat juri yang ada di studio. Siapa yang di tengah nih? Kumaha kabarna Dara Lamang. Ulang. Anda tahu siapa yang di tengah? Dia dewan juri yang di tengah? Gimana Pak? Nama dewan juri yang di tengah siapa tahu? Iya, Siapa? di yang perempuan Ibu Monika. Yang di sebelah yang saya? tengah Bapak Sartono. Bukan Primus. Yang itu Bapak Helmi Yahya. Oh, saya nggak nanya, saya yang di tengah. Dulu Anda diluluskan oleh Pak Sartono, tapi Anda nggak tahu, nggak kenal namanya Pak Sartono kan? Ya. Tapi kamu sekarang sedikit lebih cerah. Dalam observasi kami, kamu kok kelihatannya minder. Kamu minder? Ada masalah dengan label kamu, pembantu rumah tangga, pekerjaan kamu masa lalu? Oke. Saya ingin tanya serius. Kenapa kamu menjadikan itu masalah? Ya, kamu kelihatan minder. Kita tidak ingin, tidak menyukai Cinderella syndrome. Ya, paling laku di 1-2 minggu. Tapi kita menghendaki orang yang fight. Orang yang fight. Terima kasih. Tidak, kamu jawab dulu. Kamu belum jawab. Tidak perlu terima kasih. Kamu harus jawab. Apakah kamu pernah malu karena dulu berprofesi sebagai pembantu rumah tangga? Kalau dulu saya merasa minder. Aha. Karena kan teman-teman saya tuh rada-rada kaya. Tapi untuk sekarang karena saya sudah berdiri di Tapi sini. apakah kamu minder itu karena ayah kamu tukang patri, ibu kamu pembantu rumah tangga juga, dan rumah kamu sangat sederhana, ya? Untuk saat ini. Kalau itu jadi keminderan kamu saat ini juga saya usulkan keluar. Tidak, tidak. Saya justru sangat bangga. Justru tidak semua orang bisa seperti saya. Orang semua. Silakan ulang. Ya. Oke. Saya bangga terhadap diri saya. Saya bangga terhadap mama dan bapak saya. Dan saya bangga mempunyai adik-adik seperti adik-adik saya. Karena apa? Saya mempunyai semangat, dan saya mempunyai semangat untuk maju, semangat untuk berjuang. Ya. Itu yang kita kendaki. Kamu berapa hari ini kelihatannya minder, kelihatan teman-teman kamu merasa tidak berdaya. Ya. Semua orang hijrah. Ada yang bekas akuntan yang terkenal jadi quiz master. Oh, nyindir saya rupanya. Enggak, karena gini Pak. Halo. Nggak sadar saya kalau saya disindir. Halo. Oke ya, silakan. Karena gini, kan rekan-rekan saya itu ada sarjana, guru, misalnya asisten Lalu kenapa? manajer. So what? Kenapa? Karena ulang rasa minder, tapi karena sekarang udah berdiri di sini, ya udah, Wulan sangat pede sekali. Kenapa ya udah? Terima kasih. Wulan, waktu untuk Wulan sudah habis. Ulan cantik, oke. Ulan, pokoknya kalau temannya menghina bilang so what gitu loh. Sobat gitu loh. Oke, tepuk tangan untuk Wulan dari Bandung. Luar biasa semangatnya, luar biasa. Ya, sudah Wulan, terima kasih. Dan langsung saja kita panggilkan untuk calon penghuni dari kota lainnya, yaitu dari kota Surabaya. Kita panggilkan Atma.
Diva Sidoarjo, Surabaya. Selamat malam penonton dan pemirsa di studio dan dewan juri. Selamat malam. Jauhkan rasa iri, dengki, dan keserakahan, dan selalu saling menyayangi. Tampang kamu lumayan lah, ya. Terima kasih. Lumayan, ya. Permasalahannya 100 hari terus-menerus di rumah, kemungkinan ada cewek yang naksir kamu. Gimana tuh cara kamu? Minimal catur lah. Saya sudah berkomitmen di 100 hari ke depan apabila saya masuk, saya tidak ada niatan mulai dari awal untuk melirik cewek. Saya semua saya anggap saudara. Semua saya anggap apa perlu komitmen saya. itu? Apa perlu komitmen itu? Perlu sekali. Pentingnya di mana? Ya? Pentingnya di mana komitmen itu? Kalau Anda tertarik kan tertarikannya alamiah kan? Iya, pasti tertarik alamiah, pasti. Setiap orang pasti ada ketertarikan yang Maksudnya Pak Sartono, untuk jatuh cinta Anda tidak perlu komitmen, tidak perlu niat-niatan. Ini kadang-kadang datang begitu saja. Tapi komitmen perlu. Apa Atma sudah ada yang mengikat? Kenapa? Apa sudah ada yang mengikat? Sampai kamu begitu kuat Dan sekali. jatuh cinta di rumah petir tidak dilarang loh. Iya. Kalau belum kenapa? So what gitu loh, jatuh cinta. Tanya sama yang penghuni terakhir yang satu, untuk petir satu. Ya. Yang pasti konsentrasi saya belum sampai ke sana. Itu banyak sekali contoh hidup tuh. Itu saksi hidup. Oke Atma, kalau di Iya. dalam nanti kamu menghadapi, tapi kamu tidak tahu, ini kan di dalamnya ada strategi juga atau apalah dari rekan-rekan yang lain. Kamu bilang kamu nggak mau ini cinta, justru nanti ada yang berusaha setengah mati untuk membuat kamu jatuh cinta. Kamu tidak sadar dan kamu terseret. Saya lihat teman-teman malah menjauh dari saya karena takut saya dekatin mungkin ya gitu. Siapa yang paling mungkin kamu tertarik? Ya rata-rata mereka cantik semua dan Pilih satu, sangat menarik. Arsa. Pilih satu. Pilih satu. Satu. Saya tidak bisa memilih salah satu Waktu karena mereka Anda tinggal ketertarikan sedikit bagus. lagi, Anda harus memutuskan satu saja. Sebutkan satu. Ini menentukan loh jawaban Anda. Diana. Diana dari Jakarta berarti ya. Ya baiklah, waktu untuk Atma sudah habis. Tepuk tangan untuk Atma dari Surabaya. Atma siap-siap cinta lokasi ya, karena itu terjadi banyak sekali di petir satu. Ya baiklah, untuk yang berikutnya adalah calon penghuni asal dari Surabaya, merupakan favorit semua orang ya. Maksudnya cowok-cowok yang di situ. Catur. Assalamualaikum, selamat malam. Oke. Malam Catur. Malam Mas Helmi, Yaya, Bapak Sartono Mukadis dan Mbak Monica. Catur. Yap. Kamu diskriminasi ya? Kenapa? Kepada beliau menyebutkan Bapak Mas Helmi ya? Iya. Ke saya yang jauh lebih muda, kamu panggil Bapak. Maaf Mas Sartono. Saya lebih gak sopan lagi kan. Bapak. Tunjukkan kalau kamu mampu nge-rap. Coba nge-rap yang ya. Saya nggak bisa. Nggak bisa. MC. Woi, yo yo yo. Coba dukung Catur. Aku guna ini SMS murah. Gak bisa. Oh nggak bisa. Ceritakan tentang ibu Anda. Ibu. Ibu orang yang paling saya sayangi. Ya silakan. Orang yang paling saya sayangi, tapi sekaligus terkadang musuh saya yang terberat di rumah. Kenapa? Terus terang, orang tua saya kadang tidak menganggap saya dewasa. Mereka selalu menganggap saya sebagai anak kecil. Saya nggak mau itu. Mereka masih tidak percaya kamu bisa masuk 20 besar. Yap. Karena pertama dulu awalnya
saya dimarah-marahin gitu. Kamu sih jawabannya. Dan ketika petir kedua ini, saya memang niat untuk nggak bilang sama siapa-siapa. Saya daftar sendiri, apapun saya lakukan sendiri. Saya pengennya ketika saya mau berangkat aja ke Jakarta, baru saya bilang ke orang tua. Tapi ketika saya dijemput, ya akhirnya. Tur, yap. Anda kecewa kalau malam ini Anda kita ekstradisi? Siap? Apapun itu, saya harus hadapi. Saya akan berlapang dada. Apapun keputusan malam ini, saya akan terima. Saya percaya betul Anda berlapang dada. Dan juri catur sudah habis. Oke, terima catur kasih dari Surabaya. I love you. Itulah pemirsa catur, walaupun hatinya sedang bersedih, bahkan dia menangis, namun di sela-sela tangisannya tetap ada tawanya. Dan untuk selanjutnya kita akan panggilkan masih dari Surabaya. Inilah Nanda. Selamat malam pemirsa di studio, penonton di rumah. Selamat malam Dewan Juri. Selamat malam teman-teman di dalam tabung. Dan selamat malam keluarga saya di rumah. Anak saya tercinta Abdul Jabar. Ini Mama. Oke. Kamu nggak kangen sama dia? Kangen sekali. Bisa nanti kalau masuk misalnya berbulan-bulan, selama 3 bulan lebih di dalam. Insya Allah. Saya ikut petir. Segala sesuatu dalam hidup saya diawali dengan keputusan. Jadi sebelum ikut petir saya sudah pertimbangkan masak-masak segala resikonya, baik materi maupun perasaan. Jadi saya sudah pikirkan baik-baik. Kemungkinan besar dia bisa karena dia setiap hari bisa lihat saya. Jadi tinggal saya aja yang harus kuat. Atau selama ini memang Nanda sudah cukup jauh karena kamu bergerak di bidang event organizer ya. Jadi itu kan kesibukannya juga berlipat ganda. Sudah terdidik putrinya dengan hal ini? Jadi berpisah jauh dengan ibu? Sebetulnya enggak, karena pekerjaan saya di event organizer itu nggak selalu ada setiap saat. Jadi mungkin dalam waktu 1 bulan saya bekerja hanya seminggu. Jadi saya benar-benar pada saat saya nggak ada pekerjaan atau sedang off, saya betul-betul curahkan waktu saya untuk dia. Terima kasih Nanda, waktu Anda sudah habis. Terima kasih, selamat malam. Dari Surabaya. Selanjutnya juga masih asal dari Surabaya. Kita panggilkan Tika. Selamat malam untuk ibu saya yang lagi nonton di rumah. Kemudian untuk arek Surabaya. Kemudian untuk para dewan juri dan pemirsa dimanapun Anda berada. Malam Tika. Ya Bapak. Kamu kayak Yulia Rahman kayaknya ya? Untuk yang kelima kalinya Bapak, matur nuwun. Oke. Saya percaya Bapak serius kok, karena Bapak udah mengulangnya 5 kali. Thank you. Oke. Di interview Anda sangat mengesankan, wawasan Anda sangat luas. Bapak. Ya, kemudian Anda katanya juga senang dengan olahraga atau apapun aktivitas yang memacu adrenalin. Sampai sehebat apa sih? Sehebat apa-apanya Bapak? Apa keinginan Anda untuk fight, untuk mengikuti aktivitas yang benar-benar memacu nyali? Untuk semua aktivitas yang memacu adrenalin saya benar-benar I want to push it to the limit gitu. Maksudnya kalau memang ada satu kegiatan yang mungkin dan dapat saya lakukan, saya akan buat. Selama itu memacu adrenalin saya. Siap bertarung dengan pria sekalipun? Apapun. Anda tidak percaya gender? Laki-laki perempuan sama aja Pak. Untuk semua urusan? Untuk urusan aktivitas fisik yang Bapak maksudkan, laki perempuan sama aja. Oke. Tika, terima kasih. Kamu tidak suka konflik, kekerasan, kepalsuan. Betul. Itu akan mewarnai nanti di Saya dalam tahu. rumah itu. Betul. Lalu apa yang kamu mau berbuat apa dengan hal itu? Buat saya ini adalah sebuah permainan. So it's all about strategy. Bagaimana nantinya saya di rumah itu dapat bertahan, itu adalah konflik yang harus saya pecahkan antara saya dan diri saya sendiri. Tapi saya sepenuhnya sadar bahwa semua itu akan terjadi di dalam rumah itu. Jadi kembali kepada strategi. Dan kamu tetap pada sikap kamu bahwa nanti tidak suka kekerasan dan ini dan ini dan itu. Kamu akan straight langsung menghadapinya atau kamu mau dengan cara halus atau apa? Sebetulnya yang
menurut saya adalah yang penting. Singkat, Tika, waktu Anda hampir habis. Oke, makasih. Menurut saya adalah yang penting bertahan di dalam rumah itu. Jadi strategi apa yang saya gunakan, saya akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang mungkin terjadi dalam rumah itu. Tapi sebisa mungkin dan tentu saja saya akan berusaha tetap menjadi diri saya sendiri dan bertahan. Terima kasih Tika, waktu Anda sudah habis. Tepuk tangan untuk Tika dari Surabaya. Ya, jangan lupa pemirsa Anda SMS sebanyak-banyaknya maupun telepon ke premium call. SMS ke 9669, kalau untuk premium call adalah 0809 101 0809. Selanjutnya kita akan panggilkan calon penghuni asal dari Jakarta. Ini dia Adit. Ya, assalamualaikum Dewan Juri, assalamualaikum semua. Saya jelaskan, saya single parent. Assalamualaikum Ica, I love you. Dan papa angkat saya Om Peter. Oke. Ya, Mami di sini. Oh, itu putri Anda. Iya. Oke, dan Anda betul-betul single parent dalam arti yang sebetulnya. Iya, saya single parent dalam arti yang sebenarnya. Adit? Yep. Kalau Anda masuk, Anda boleh tanya dengan alumni penghuni terakhir pertama. Masuk ke dalam penghuni terakhir artinya Anda siap untuk terbuka seluruh kehidupan privasi Anda, termasuk kisah Anda sebelumnya. Iya, tentu saja. Itu diri saya dan saya nggak perlu malu mengungkapkan apapun. Selama itu benar. Oke. Anda betul pernah menjalani hidup sebagai anak jalanan? Iya, benar. Di sana ada keluarga saya. Halo Mama, sorry. Saya keluar dari rumah dari usia 15 tahun. Tapi saya tidak akan mengatakan yang apa penyebabnya karena hanya Dewan Juri yang tahu. Satu dari diri saya adalah saya tidak pernah mau menjas orang. Oke. Saya hidup di luar rumah dari umur 15 tahun. Keluarga saya ada di sana. Saya dekat dengan mereka kira-kira 5 tahun belakangan ini. Anda bangga dengan keluarga Anda sekarang? Baik, buktinya sekarang anak saya. Ya Ica, terima kasih. Iya. Saya merasa aman anak saya ada dengan kakak saya. Terus kalau gitu Anda sekarang menjadi pengusaha saya dengar ya? Saya mantan pengusaha. Saya mantan pengusaha. Tahun 2000 saya masuk dalam 50 usahaan tahan banting. Saya satu buku dengan Ilham Bintang dan Mara Lucy Siregar. Terima kasih Dewan Juri, waktu sudah habis. Ica sebelumnya bisa diri dada-dada sama Mama Adit. Dada-dada dulu. Iya. Ya Ica doain Mami. Maaf. Tepuk tangan untuk Adit dari Jakarta. Iya. 500 juta untuk anak Indonesia. Saya sumbangkan. Terima kasih Adit. Selanjutnya adalah masih calon penghuni asal Jakarta. Kita sambut Diana. Selamat malam semuanya, selamat malam Dewan Juri. Kamu ini cool betul sih. Ya? Atau diam-diam ada sesuatu pada kamu? Nggak ada apa-apa kok. Diana, sebelum Pak Sartono melanjutkan pertanyaan, boleh saya nanya satu aja? Masih ngompol? Enggak. Udah enggak? Terakhir kapan terakhir? Umur berapa? SD. 2 minggu lalu. SD. SD. Oke. Silakan Pak Sartono. Kamu nih salah satu yang menarik dari kamu adalah kamu cool sekali, tapi itu nggak bisa dipertahankan lama-lama, ya. Kita nih salah satu yang kita perjuangkan adalah bagaimana supaya kamu liwat, ya. Tapi kalau kamu cool, paling-paling cuma 1-2 minggu loh menariknya. Ya. Apa yang kelebihan kamu yang lain? Mungkin pada saat ini cool itu karena pada saat semuanya mau ngomong, ya kalau pikir ngapain juga ngomong pada saat semuanya mau ngomong, karena juga nggak ada yang denger gitu. Bukannya itu. Diana. Oke, sekarang kita sekarang ngedengerin. Kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngomong apa? Secara singkat Diana, silakan. Ya maksudnya Oke, pada jual saat dirimu ramai supaya itu. kita yakin kamu tidak kita ekstradisi malam ini. Oke,
untuk itu beri kesempatan saya untuk masuk 15 besar, maka saya akan membuktikannya. Satu-satu dulu, satu hal Diana. Diana tidak pernah mengerjakan apa-apa di rumah. Nah, nanti di rumah sana bisa suruh ngepel loh. Iya. Bisa suruh ini. Siap. Bagaimana? Siap. Nanti kukunya tangannya hancur nggak apa-apa? Ya emang nggak ada kukunya. Oh nggak apa-apa ya, jadi siap ya. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Diana dari Jakarta. Diana kekasihku ya. Iya, selanjutnya adalah calon penghuni asal Jakarta. Kita sambut Edu. Selamat malam pemirsa, selamat malam Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Edu. Malam Mas Helmi. Kamu rasa mirip Delon? Mungkin karena banyak orang yang bilang ya saya terima aja pendapat orang tentang saya. Tapi yang penting adalah menjadi diri sendiri adalah itu yang terpenting. Oke. Kamu katanya suaranya bagus juga ya? Alhamdulillah saya diberkati talenta dalam menyanyi dan saya berterima kasih sekali, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nyanyi sekarang? Ya. Oke, silakan. Ya. Di situ aja. Ini. Karena Nia Surah Petir, saya akan menyanyikan lagu soundtracknya Penghuni Terakhir. Oke. Inilah satu kesempatan, tetap hati melangkah ke depan. Biar saja sejuta tantangan, diriku kan tetap bertahan. Akan ku hadapi dan ku harungi dengan kekuatan yang tiada tertandingi. Tabahkan hati dan selalu memohon kepada Ilahi. Terima kasih. Silakan Dewan Juri, satu lagi pertanyaan mungkin. Ibu Anda tukang penjual kue ya? Iya. Anda malu? Saya tidak malu dengan pekerjaan ibu saya. Dan saya yakin bahwa kalau ada pemilihan ibu terbaik di Indonesia adalah ibu saya, mungkin di dunia. Karena dia telah menghidupi saya, menafkahi keluarga saya, menghidupi 3 adik saya berserta saya hanya dengan membanting tulang, mencari kue, dan dia rela berkorban begadang 7 hari 7 malam sampai kakinya bengkak. Dan saya yakin bahwa ibu saya adalah yang terbaik, dan saya tidak malu mengatakan bahwa ibu saya adalah tukang kue. Terima kasih Edu, waktunya sudah habis untuk Edu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Edu, mana supporternya Edu? Pemirsa, masih ada satu lagi calon penghuni yang berasal dari Jakarta. Langsung saja kita sambut Igen. Selamat malam Dewan Juri, selamat malam Mbak Tina, selamat malam pemirsa setia Antv. Igen, selamat malam. Selamat malam Mbak Monica. Betul kamu punya sifat pendendam? Saya punya segala sifat. Ya, saya tekankan di sini, saya punya sifat dan salah satunya pendendam. Saya bisa menempatkan segala sifat saya dalam segala situasi apapun, kapanpun, itu saya bisa mengendalikannya. Kenapa Igen punya sifat dendam kalau nggak ada sebabnya? Dendam itu saya arahkan kepada bapak saya. Kenapa? Karena sejak 7 tahun bapak saya meninggalkan tanpa pamit, tanpa meninggalkan apapun. Rumah, harta yang ditinggalkan adalah hutang. Hutang lah yang ditinggalkan oleh bapak saya adalah hutang dan penderitaan. Tetapi dendam itu lama-lama hilang sampai saya dewasa seperti ini. Saya itu tidak terasa bahwa rasa dendam itu ternyata hilang begitu saja, dan saya tidak terima kasih. Sudah pernah bertemu ayah sampai sejauh ini? Belum pernah, surat pun belum pernah, apalagi uang. Ingin ketemu ayah? Tapi masih ada keinginan ketemu Igen? Kalau keinginan untuk bertemu, iya. Oke, baiklah. Satu lagi secara singkat, silakan Mas Helmi. Cukup. Sudah cukup. Tepuk tangan untuk Igen Terima dari kasih. Jakarta.
Ya, kadang-kadang pembawanya begitu lembut, kemudian di saat yang berlainan dia begitu lantang sekali berbicara. Pemirsa, saya akan bacakan posisi untuk sementara ya perolehan suara yang didapat berdasarkan SMS maupun dari premium call. Tentunya suara dari Anda. Ini adalah 3 terbesar mengungguli 17 lainnya. Di posisi ketiga adalah Diana dengan 11,13%. Di posisi kedua adalah Sita dengan 12,05%. Dan yang paling atas untuk sementara waktu adalah Puput dengan 13,32%. Yes, yang di dalam juga harus dong. Harus lebih semangat dari yang di luar. Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku lelah ingin semua yang ada, ingin ku lepas semua. Setan dalam hati ikut bicara, bagaimana kalau ku selingkuh saja. Ku punya banyak teman lelaki sepertinya, bukan bahagia. Mestinya kau cari pengganti diriku saja, karena kita sudah tak saling bicara. Pastikan cerita tentang kita yang lalu hanya ada dalam ingatan hatimu. Maafkan aku jika kau kecewa, cintamu bukanlah untuk diriku. Jika memang semua kan jadi cerita, ku tahu kau semakin terluka. Harusnya di depan sini harus lebih heboh nih. Mestinya kau cari pengganti diriku saja, karena kita sudah saling bicara. Pastikan cerita tentang kita yang lalu hanya ada dalam ingatan hatimu. Surat kasih pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku lelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua. Setan dalam hati ikut bicara, ku mau selingkuh saja. Ku punya banyak teman lelaki sepertinya, bukan bahagia. Satu pertanyaan untuk penonton yang ada di studio. Ya, dengarkan baik-baik. Apakah semangat Anda memudar? Kalau gitu tepuk tangan dulu dong untuk mendukung 25 calon penghuni terakhir 2. Pemirsa, sesaat lagi SMS akan kami tutup maupun premium call. Sekali lagi SMS-nya adalah 9669 dan untuk premium call adalah 0809 101 0809. Dan pemirsa, kami akan balik lagi tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih saksikan penghuni terakhir pra ekstradisi minggu. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa di antara 20 calon penghuni terakhir 2 ini, nanti di akhir acara akan terekstradisi 5 calon penghuni. Jadi nanti kami akan dapatkan 15 penghuni yang akan memasuki rumah petir. Dan sekali lagi kami ingatkan, sesaat lagi SMS di 969 9669 juga untuk di premium call 0809 101 0809 akan kami tutup. Jadi SMS lah sebanyak-banyaknya. Dan untuk saat ini
langsung saja kami panggilkan. Masih ada beberapa calon penghuni lagi yang belum dihadapkan ke Dewan Juri. Kali ini kami panggilkan peserta asal Makassar. Kita sambut Ivan. Apa kareba? Ewa ke Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat pemirsa yang di studio dan salam buat Dewan Juri dan salam buat teman-teman sekalian. Karena ini masih suasananya Idul Adha, makanya saya mengucapkan selamat bagi yang merayakan Idul Adha. Oke? Oke. Ya, silakan. Ivan. Ya. Ayah Anda dokter. Ya. Dokter anak yang ternama di Makassar. Ya. Anda dari kalangan yang secara ekonomi cukup berada, ya, bahkan boleh dikatakan berada. Anda akan gunakan apa kalau Anda menang? Sebetulnya menang atau tidak menang, Anda mempunyai satu cita-cita. Ya. Silakan. Oke. Jadi begini, saya sangat tertarik dengan penghuni terakhir 1 dan 2. Waktu sebelum saya melihat penghuni terakhir, saya ini punya suatu cita-cita dan prinsip dari SMA sampai sekarang. Di mana saya lihat di Cakrawala, di mana saya lihat berita di Antv, di mana saya lihat di fakta bahwa kayaknya kita ini orang Indonesia sebenarnya sudah bukan menjadi diri sendiri lagi. Betul. Dulu kita adalah bangsa yang berbudaya, berakhlak, di mana para remaja masih lebih keindonesiaannya. Sekarang kita lihat di mana ada pemerkosaan, di mana ada seks bebas. Dan hal itu yang saya tidak suka. Anda menginginkan Secara singkat Pak Sartono. ya mendirikan lembaga. Iya, sebelum saya ingin mendirikan sebuah LSM, saya ingin menjadi pioner anti revolusi seks bebas. Ivan, terima kasih. Waktu Anda sudah habis. Tepuk tangan untuk Ivan dari Makassar. Salam anti revolusi seks bebas. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan balik lagi tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih terus saksikan penghuni terakhir pra ekstradisi minggu bersama saya Tina Zakaria. Dan sebelum kami tutup SMS maupun premium call untuk Anda yang ingin mendukung penghuni favorit di antara 20 calon penghuni ini, saya akan bacakan untuk posisi sementara yang menempati 3 besar, sekali lagi mengungguli 17 calon penghuni lainnya. Di posisi ketiga adalah Diana dengan 11,13%. Di posisi kedua adalah dengan perolehan suara 12,05% adalah Sita. Dan yang paling tinggi adalah Puput dengan 13,32%. Ini adalah hasil gabungan antara SMS maupun premium call. Dan baru saja Anda saksikan di mana Ivan, calon penghuni dari Makassar, ditanya oleh Dewan Juri. Kali ini langsung saja kita panggilkan calon penghuni yang masih berasal dari daerah yang sama, yaitu Makassar. Kita panggilkan Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para Dewan Juri. Selamat malam Mbak Tina Zakaria. Selamat malam para teman alumni penghuni terakhir 1. Selamat malam para pemirsa Antv yang ada di studio. Dan tentunya selamat malam para pemirsa Antv dimanapun Anda berada, khususnya Makassar Aga Kareba. Wati? Iya. Malam. Malam. Saya ngerinya sapa Anda terlalu panjang. Iya. Sorry. Kamu udah punya anak 3 ya? Iya. Nggak kelihatan tuh? Kelihatan perutnya, Mas. Oh, oke. Ya. Ceritakan hubungan Anda dengan ibu Anda. Katanya tidak terlalu mesra. Maaf, bukan tidak terlalu mesra. Karena mungkin ibu saya
dari kecil terdidik keras. Terus saya juga lahir dan dibesarkan oleh nenek, karena ibu saya pada saat itu mungkin setelah 3 tahun, saya usia 3 tahun, orang tua saya bercerai. 3 tahun usia orang tua saya bercerai, saya adalah korban daripada single parent. Suami Anda polisi? Iya. Ceritakan hubungan Anda dengan suami. Oke. Alhamdulillah, saya dengan suami saya baik-baik saja. Cukup statement itu? Sangat cukup, alhamdulillah. Saya mempunyai suami yang sangat bertanggung jawab dan sayang kepada anak-anaknya. Dewan juri, waktu Wati sudah habis, mohon maaf. Oke. Tepuk tangan untuk Wati dari Makassar. Selanjutnya adalah calon penghuni yang berasal dari Kota Medan. Kita sambut Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Dewan Juri. Selamat malam pemirsa yang ada di studio. Selamat malam Medan. Bram. Ya Pak. Waktunya pendek nih. Ya. Langsung aja. Oke. Yang biasa kau kerjakan sudah pulang jadi supir, apa tuh? Sebagai salah seorang penyanyi organ tunggal di Medan. Ya. Dan menari. Dan menari. Ini ya. Oke. Langsung Sekarang. aja. Gimana mau menari? Ya, di situ sekarang. aja. Nyanyi aja ya. Ya. Oke. Narinya Bram, narinya yang utama Satu Bram. tembang, mau sentimental mau kocak? Kocak. बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं ते मर जावा ले चले जा सोनिया ले चले जा दिल ले चले जा Oke, kalau sekarang narinya, oke. Oke, Pur, main Pur. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bram dari Medan. Ya, nampaknya Dewan Juri waktu untuk Bram sudah habis ya. Jadi kita gali bukan dari karakternya tapi dari keahliannya, yaitu menari dan juga menari ya ala India Hey. Dan selanjutnya adalah calon penghuni yang terakhir kami panggilkan masih dari Kota Medan. Kita sambut Shirley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat mama papa yang udah jauh-jauh dari Medan datang. Selamat malam buat Dewan Juri. Selamat malam buat pemirsa yang ada studio. Selamat malam buat teman-teman saya seperjuangan yang berada di dalam tabung. Dan selamat malam untuk Medan Barat. Mana Shirley orang tuanya? Mana coba suruh berdiri. Orang tua Shirley silakan diri. Silakan berdiri. Ini Oke. adalah orang tua Shirley. Kamu orang Melayu ya? Saya tidak orang Melayu, saya multiras bisa dibilang. Papa saya sukunya Padang, mama saya Jawa campur Batak. Oh. Shirley sangat menjunjung tinggi kesetaraan antara pria dan wanita. Iya. Coba beri alasan. Saya sangat menjunjung emansipasi wanita karena saya antara wanita dan pria itu tidak ada perbedaannya, baik secara fisik, mental, intelektualitas, wawasan, kreativitas maupun ketangkasan. Shirley, sebentar. Oke. Rasanya tidak ada orang yang setuju bahwa pria wanita itu secara fisik sama, beda fisiknya, percayalah. Maaf, saya rasa kekuatan dalam fisik. Oh ya, kalau fisik pasti Kalau beda. sama apa bedanya? Maaf. Nah, cuma ngingetin itu aja Oke sih. ya, kekuatan secara fisik mas.
Oke, satu lagi pertanyaan singkat Mbak Moni. Shirley, itu tadi pendapat kamu. Sekarang tipe apa yang paling tidak kamu senangi? Tipe orang seperti apa yang paling tidak kamu senangi? Saya paling tidak suka dengan orang yang tidak memiliki prinsip, orang yang tidak mandiri, orang yang tidak percaya pada dirinya sendiri. Sudah ada di antara 20 di dalam, 19 di dalam, sudah ada kamu menemukan yang tidak kamu suka? Kalau secara games, secara dalam acara ini, saya menyatakan saya tidak suka dengan semuanya karena semuanya adalah lawan saya. Gitu. Oke, baiklah, waktu untuk Shirley dari Medan sudah habis. Tepuk tangan untuk Shirley dari Medan. Oke, makasih. Ya, pemirsa, berarti selesai sudah semua calon penghuni yang kami tampilkan di depan Dewan Juri. Anda bisa lihat betapa semangatnya ya ke-20 calon penghuni terakhir 2 ini. Dan pemirsa, berarti saat ini SMS di 9669 maupun premium call di 080910100809 sudah kami tutup untuk menentukan penghuni favorit yang nanti akan otomatis masuk ke rumah petir. Siapakah dia? Anda bisa tahu jawabannya tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih saksikan penghuni terakhir pra ekstradisi minggu bersama saya Tina Zakaria, dan sebelumnya sudah saya katakan bahwa SMS maupun premium call sudah kami tutup untuk mendapatkan calon atau lebih tepatnya adalah penghuni favorit yang otomatis sekali lagi akan masuk ke rumah petir. Di tangan saya sudah ada datanya, ada 3 calon penghuni favorit karena mereka mendapatkan presentasi paling besar di antara yang lainnya. Langsung saja kita panggilkan. 3 calon penghuni favorit adalah Sita, kemudian untuk calon penghuni favorit lainnya adalah Puput, masih ada satu lagi calon penghuni favorit. Silakan Puput untuk menempati posisi. Calon penghuni favorit lainnya adalah Wulan. Sekali lagi pemirsa, terjadi pergerakan yang sungguh luar biasa ya. Kalau tadi dari menit ke menit telah saya bacakan, calonnya adalah 3 orang yang berkisar itu saja. Namun ternyata Wulan bisa masuk menjadi calon penghuni favorit. Ya, belum saya bacakan untuk perolehan presentasi yang mereka dapatkan berdasarkan SMS maupun premium call. Jadi untuk Sita, Puput, dan Wulan akan saya bacakan. Dimulai dari Wulan. Wulan, Anda memperoleh suara dari pemirsa, dari SMS dan dari premium call adalah 11,68%. Kemudian untuk Puput, saya akan bacakan berdasarkan dari kiri ke kanan ya. Untuk itu, untuk Puput, Anda mendapatkan perolehan suara dari pemirsa SMS maupun premium call adalah 12,80%. Tersisa satu lagi Sita. Sita, apakah lebih besar persentasenya atau justru makin kecil ya? Silahkan berpeluk-pelukan karena yang mendapatkan persentase suara yang paling banyak dari pemirsa otomatis masuk langsung ke rumah petir. Dan Anda punya kesempatan untuk memenangkan rumah senilai 1/4 miliar rupiah. Silahkan berpeluk-pelukan, berpegangan ya. Dan ternyata untuk Sita perolehan suaranya adalah 11,50%, berarti yang menjadi penghuni favorit adalah Puput 12,80%.
Selamat untuk Puput, karena Anda langsung bisa masuk ke rumah petir. Sekali lagi Puput berhak untuk mendapatkan kesempatan memenangkan rumah senilai 1/4 miliar rupiah. Terima kasih untuk Wulan dan juga untuk Sita. Tepuk tangan untuk Wulan dan Sita. Ya pemirsa, tepuk tangan untuk Puput yang langsung masuk ke rumah petir. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini Anda bisa tahu siapakah yang akan terekstradisi. Siapakah 14 calon penghuni lainnya yang menjadi penghuni petir 2, tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa, kita memasuki saat-saat yang paling menegangkan karena sesaat lagi kita akan tahu siapakah yang terekstradisi. 5 orang yang terekstradisi, di mana kita akan mendapatkan 14 penghuni lainnya yang masuk ke rumah petir 2. Sepertinya Dewan Juri sudah mendapatkan keputusannya siapa saja yang akan masuk ke rumah petir. Yang pasti nanti akan saya panggilkan para calon penghuni ini per kota, pertama 4 kota, kemudian 3 kota. Bagaimana Dewan Juri, sudah dapat keputusannya? Insya Allah. Oke, insya Allah. Sudah ada. Mbak Monik sudah memegang amplopnya masing-masing. Kami akan mulai nanti dari kota Medan, Makassar, Jakarta, dan Surabaya. Oke, sudah siap? Oke. Sekali lagi nanti kami akan panggilkan calon penghuni yang berasal dari Medan, Makassar, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian setelah itu nanti akan kami panggilkan peserta dari Bandung, Denpasar, dan Semarang. Untuk yang terakhir sekali lagi kami akan panggilkan calon penghuni dari Bandung, Denpasar, dan Semarang. Ya pemirsa, sepertinya Dewan Juri sudah siap. Ya, dan nanti masing-masing para penghuni akan diberikan amplop. Di situ nanti akan terlihat dengan jelas siapakah yang berhak masuk ke rumah petir dan siapakah yang terekstradisi pada malam hari ini. Dan otomatis 14 penghuni lainnya, karena kami sudah mendapatkan 1 yaitu Puput yang langsung masuk ke rumah itu. Setelah acara ini selesai langsung akan masuk ke rumah petir dan terisolir dari dunia lain. Oke, silakan untuk Dewan Juri sudah siap? Silakan bodyguard diambil. Yang pertama sekali lagi adalah Medan, Makassar, Jakarta, dan Surabaya. Ini Makassar. Makassar, Medan, Makassar, Jakarta, Surabaya. Kemudian selanjutnya adalah Bandung, Denpasar, dan Semarang. Medan, Jakarta itu. Ini sekali lagi saya akan bacakan berdasarkan urutan kota. Yang pertama adalah Medan, Makassar, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian selanjutnya adalah Bandung, Denpasar, Semarang. Ya baiklah, langsung saja sambil kami mempersiapkan segala sesuatunya, kami akan panggilkan calon penghuni dari Medan. Silakan. Silakan menempati posisi. Kemudian calon penghuni asal Makassar. Kami undang calon penghuni asal Jakarta. Dan untuk terakhir di sesi pertama adalah calon penghuni asal Surabaya. Sekali lagi pemirsa, kami akan panggilkan 4 kota terlebih dahulu, kemudian satu persatu mereka akan maju untuk menempati posisi untuk mendapatkan amplop berdasarkan nama-nama mereka. Ya, silakan untuk calon penghuni asal Medan, silakan menempati posisi. Silakan bodyguard diberikan berdasarkan nama, Bram, dan selfie. Sebentar, untuk calon penghuni, aba-aba dari saya untuk membuka amplop. Ya, 1, 2, 3 baru saya bilang buka. Oke, sudah siap? Terima seandainya Anda terekstradisi? Oke, baiklah. Buka amplop dari, tunggu dulu, 1, 2, 3, buka. Perlihatkan di depan kamera. Sering mendapatkan kunci
petir terekstradisi. Terima kasih untuk Bram. Ya, semoga lain waktu lebih sukses. Selamat untuk Shirley. Dan selanjutnya calon penghuni asal Makassar, silakan. Silakan berikan berdasarkan nama Wati dan Ivan. Untuk Wati dan Ivan, aba-aba dari saya, ya. Perlihatkan ke depan kamera apa yang Anda peroleh. 1, 2, 3, buka. Ya, Ivan mendapatkan kunci, begitu juga Wati. Berarti dari Makassar semuanya lolos untuk masuk ke rumah petir. Selanjutnya, calon penghuni asal Jakarta, silakan. Ada tahu ya tandanya bahwa jika mendapatkan kunci berarti lolos masuk 15 besar masuk rumah petir. Sementara kalau mendapatkan tanda silang berarti terekstradisi atau tidak bisa masuk ke rumah petir. Calon penghuni asal Jakarta, aba-aba dari saya, perlihatkan ke depan kamera. 1, 2, 3, buka. Iya, adik mengatakan dia mendapatkan Ida Lamada Edu mendapatkan tanda kunci. Igen terekstradisi, sementara Adit, Diana dan Edu tetap bertahan dan berarti otomatis masuk ke rumah petir. Silakan dari Surabaya. Silakan diberikan amplopnya berdasarkan nama. Tika Catur Nanda Atma. Aba-aba dari saya. Ingat. 1, 2, 3, buka. Iya. Yang terekstradisi dari kota Surabaya adalah Nanda. Sementara yang lainnya tetap bertahan. Selanjutnya kita panggilkan calon penghuni yang masih ada dalam tabung. Silakan calon penghuni yang berasal dari Bandung. Silakan calon penghuni asal Bandung. Kemudian calon penghuni asal Denpasar. Kita beri semangat dulu, tepuk tangan yang luar biasa untuk para calon penghuni yang belum mendapatkan amplop. Kemudian calon penghuni asal Semarang. Pemirsa, Anda sudah dapat berhitung siapa yang sudah terekstradisi, berarti sisanya tinggal berapa lagi Anda bisa tahu. Langsung saja calon penghuni asal Bandung menempati posisi. Silakan diberikan amplopnya berdasarkan nama Meli, Pak Ade, dan Wulan. Aba-aba dari saya. 1, tunggu dulu. 2, 3. Meli lolos, Wulan lolos. Berarti pemirsa, calon penghuni berasal dari Bandung resmi menjadi penghuni rumah petir 2 karena semuanya mendapatkan tanda kunci. Selanjutnya silakan dari Denpasar menempati posisi. Silakan diberikan amplopnya berdasarkan nama Pak Putu dan Gobin. Anda sekali lagi bisa berhitung siapa yang sudah terekstradisi. Dari Denpasar, apa-apa dari saya? 1, 2, 3. Gobin mendapatkan tanda kunci, sementara Pak Putu Anda mendapatkan tanda cross, berarti Anda terekstradisi. Tidak bisa berjuang untuk mendapatkan rumah senilai 1 miliar di rumah petir 2. Tinggal 2 lagi tersisa pemirsa. Calon penghuni yang berasal dari Semarang, silakan diberikan namanya berdasarkan amplop. Ya, Sita dan Bule. Anda siap ya kemungkinannya ya, Sita dan Bule.
dalam hitungan ketiga. 1, tunggu dulu, 2, 3. Selamat untuk bule yang berhasil masuk ke rumah petir. Pemirsa, sudah kita dapatkan 15 penghuni yang akan memasuki rumah petir 2 dan akan berjuang untuk mendapatkan rumah senilai 1/4 miliar rupiah. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan saksikan prosesi penyerahan kunci dari peserta petir 1 ke petir kedua. Jadi kami mengundang peserta petir 1 untuk memasuki studio untuk memberikan kunci. Silakan peserta dari petir 1. Ya, inilah pemirsa peserta dari petir 1. Dan sesaat lagi seperti yang tadi saya katakan bahwa kita akan saksikan prosesi penyerahan kunci dari petir 1 yang akan diwakilkan oleh Yohan, juga tas bos kepada peserta dari petir 2 yang akan diwakili oleh Puput sebagai pemenang favorit. Dan berarti nanti setelah diserahkan tas bos dan juga kunci menandakan bahwa telah resmi nanti perjuangan dari peserta petir 2. Ya, silakan Yohan untuk menyerahkan kunci serta tas bos kepada Puput. Silakan Yohan. Kita beri tepuk tangan sangat luar biasa. Dengan demikian resmi sudah perjuangan dari peserta petir 2. Mari kita bergabung teman-teman. Iya, pemirsa, dengan demikian selesailah sudah penghuni terakhir praekstradisi minggu. Sudah kita dapatkan 15 peserta yang memasuki rumah petir 2 dan setelah ini mereka langsung dimasukkan ke rumah petir 2 dan terisolir dari dunia luar. Dan pemirsa, minggu depan tidak akan ada ekstradisi, namun mereka tetap akan hadir di sini supaya Anda lebih mengenal mereka lebih dalam. Dan jangan lupa untuk SMS sebanyak-banyaknya ke 9669 maupun premium call di 080910100809. Dan inilah pemirsa pemenang 10 juta untuk 10 orang pemenang yang sudah SMS maupun yang sudah melakukan telepon ya, premium call. Selamat untuk Anda, pajak ditanggung Anda sendiri. Dan pemirsa jangan lupa untuk saksikan kali 15 peserta penghuni terakhir 2 Beranda yang ditayangkan jam 8 mulai besok hari Senin jam 8 malam. Tidak Zakaria, sampai jumpa.